Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku sekalian? Kabarnya baik-baik saja kan? Sehat-sehat saja. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pembahasan tentang pernikahan. Pada kesempatan kali ini mudah-mudahan sekali lagi saya doakan anak-anakku sekalian dimanapun Anda berada, senantiasa diberi kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, media pengajar pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti pada kelas 11 ini akan membahas tentang bab ke-9 yang berhubungan dengan pernikahan dalam Islam. Pada keadaan kita saat ini, pernikahan cukup sakral untuk diperhatikan, dikarenakan ibarat perkara yang perlu dihalalkan dalam hal hubungan antara laki dan perempuan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di sisi manusia. Pernikahan dalam Islam. Apa makna pernikahan dan juga dasar pernikahan tersebut? Di dalam surat An-Nisa ayat 1, Allah berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai orang manusia, bertakwalah kepada yang telah menciptakan dia satu yang dan dia menciptakan dari pasangannya yang Hawa. Dan selanjutnya, kemudian pada surat Dariyat ayat 49 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Dalil tentang pernikahan tersebut ada juga dalil hadisnya an Abdillahi Mas'udin radhiyallahu anhu. Lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syar sahabat man istata'a minkum ba'atan fal yatazawwaj fa innahu aqaddu lil basar wa aqsadu lil farj faman lam yastati' fa alayhi bis-shawm fa innahu lahu wijaa'un rawahu muttafaqun alaih. Apa itu selanjutnya dikatakan di dalam pernikahan dalam Islam? Pengertiannya yakni yang pertama adalah menurut bahasa dari bahasa Arab menikah yang berarti himpunan. Menurut istilah yaitu suatu akad yang membolehkan seseorang laki dan perempuan melakukan hubungan suami istri dengan menggunakan kata angkah buka, menikahkan, zawaj buka, mengawinkan, dan juga menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, yaitu perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara perempuan dan laki-laki sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang pernikahan secara Islam ya itu ada beberapa hukum ya. Ternyata perlu kita ketahui, hukum pernikahan ini ada yang boleh atau mubah, ada yang wajib, yaitu bila seseorang yang mampu lahir batin dan takut terjerumus ke dalam
perzinahan. Kemudian sunnah hukumnya nikah. Kemudian yang makruh, maksudnya apa? Belum mampu untuk menikah, tetapi mampu mengendalikan hawa nafsu. Kemudian haram hukumnya nikah. Bila belum mampu menikah, tetapi memaksakan menikah. Proses pernikahan dalam prosesnya ada urutan-urutannya. Yang pertama adalah melakukan ta'aruf atau saling mengenal. Kemudian yang kedua prosesnya adalah adanya khitbah. Kemudian yang ketiga adalah adanya mas kawin. Kemudian proses pernikahan selanjutnya adalah bagaimana ketentuan pernikahan dalam Islam. Nah, ketentuan dalam hukum Islam pernikahannya adalah adanya rukun nikah. Rukun nikah itu adalah adanya calon suami. Syaratnya adalah Islam, balik, berakal, sehat jasmani dan rohani. Laki-laki sejati maksudnya tidak mempunyai libido ganda. Kemudian yang keenam adalah berumur minimal 21 tahun. Itu menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Kemudian yang kedua atau B adalah adanya calon istri rukun nikah. Nah, calon istri tadi ada juga syaratnya ya, Islam, balik, berakal, sehat jasmani dan rohani. Perempuan sejati, maksudnya tidak berkelamin ganda atau peran ganda. Kemudian seakan-akan laki, termasuk perempuan sejati. Jadi yang nomor 6 adalah berumur minimal 19 tahun menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Kemudian yang ketiga adalah rukun nikah, yakni wali calon istri dan yang wali calon istri. Seorang laki-laki yang satu Islam, kemudian yang kedua adalah balik, maksudnya ini syaratnya wali tadi, calon istri tadi. Yang ketiga adalah rakal, yang keempat adalah merdeka, dan yang kelima adalah adil. Kemudian untuk rukun nikah yang ketiga adalah adanya dua saksi, yakni seorang laki-laki calon suami harus mendatangkan dua orang saksi dalam proses akad. Kemudian yang rukun nikah kelima adalah sigot atau ada redaksi, adanya ijab kabul dan kabul, ijab dan kabul. Ijab itu apa? Ijab adalah pernyataan seorang wali nikah dan kabul adalah pernyataan menerima calon suami. Adapun ketentuan pernikahan dalam Islam, adanya ketentuannya adalah adanya walimatul ursi atau resepsi pernikahan. Walimatul ursi itu apa? Walimatul ursi adalah resepsi atau pesta pernikahan yang dilakukan setelah akad nikah selesai dengan tujuan perwujudan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum walimatul ursi adalah sunnah. Kemudian ketentuan pernikahan dalam Islam. Ketentuannya adalah hak dan kewajiban suami istri, yakni antara lain diantaranya adalah wajib menggauli istri dengan cara yang baik, kemudian memberi nafkah lahir kepada istri. Yang ketiga adalah
mengajarkan istri tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan perempuan. Kemudian selanjutnya wajib berlaku adil dan bijaksana. Kemudian eh, wajib menutup aib istri. Kemudian ketika ada tanda-tanda kematian, suami hendaklah berwasiat kepada istri. Ini kewajiban-kewajiban suami terhadap istri. Kemudian sekarang kewajiban istri terhadap suami antara lain, yakni wajib menerima dengan ikhlas bahwa suami memimpin keluarga. Kemudian jangan setengah-setengah maksudnya ya. Yang selanjutnya adalah wajib menaati suami selama tidak dalam kemaksiatan. Yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan suami dan keluarga, mendahulukan hak suami di atas hak orang lain. Kemudian selanjutnya adalah kewajiban istri terhadap suami adalah menjaga harta suami dengan baik. Dan yang tak kalah pentingnya adalah penampilan menarik di hadapan suami. Yang juga tak kalah pentingnya adalah agar tidak jadi keretakan rumah tangga adalah menjaga kehormatan suami. Ketentuan pernikahan dalam Islam, hal-hal yang memutuskan ikatan pernikahan, lain di sini adalah bila ada talak. Talak itu apa? Melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan ucapan talak secara terang-terangan. Kemudian yang selanjutnya istilah di dalam pernikahan tadi adalah ikatan fasah. Fasah di sini adalah pembatalan pernikahan antara suami istri karena alasan tertentu. Seperti seorang suami menikahi non-muslim, kemudian istrinya mualaf. Kemudian yang ketiga dalam istilah ketentuan pernikahan dalam Islam itu adalah khulu. Ya, talak yang dijatuhkan suami kepada istri atas permintaan istri dengan jalan tebusan dari pihak istri. Dan yang ketiga adalah li'an, yaitu sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berzina. Dan suami tidak dapat mengajukan 4 orang saksi yang melihat istrinya berzina. Kemudian yang ketiga adalah ilah, yaitu suami mensumpah seorang suami yang mengatakan tidak akan meniduri istrinya selama 4 bulan atau lebih. Kemudian istilah selanjutnya adalah yang memutuskan ikatan pernikahan tadi, yaitu dihar, ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya seperti punggungmu, seperti punggung ibuku. Jadi hati-hati bila kita dalam menjalin pernikahan ini jangan sampai dianggap sebagai suatu hal yang diputuskan untuk tidak boleh melakukan sesuatu hal yang halal menurut Allah. Kemudian ketentuan pernikahan dalam Islam, hal-hal yang timbul akibat talak ini yang perlu kita hati-hati, yakni adanya iddah. Iddah itu adalah masa menunggu seorang perempuan tidak boleh menerima pinangan seorang laki-laki setelah bercerai. Kemudian macam-macamnya iddah adalah iddah mati, iddah hamil, dan iddah karena talak, pasah, dan buluk. Masing-masing mempunyai kategori-kategori. Kemudian sekarang istilah yang di dalam pernikahan adalah bila ingin kembali yang namanya rujuk. Rujuk adalah upaya kembali kepada tali pernikahan setelah terjadi perceraian antara suami dan istri. Kemudian ada hukum-hukum rujuk itu. Hukum rujuk itu ada 5 macam. Yang pertama adalah wajib jika menjadi lebih baik dalam rumah tangga. Kemudian sunnah bila kembali suami kepada istri untuk memperbaiki rumah tangga. Kemudian haram hukumnya rujuk jika membawa madarat atau bahaya. Yang selanjutnya adalah hukum rujuk itu makruh. Rujuk tidak dapat memperbaiki rumah tangga. Kemudian boleh kalau sesuatu hal jadi lebih baik. Sekarang macam-macam pernikahan terlarang dalam Islam. Macam-macamnya adalah antara lain satu, pernikahan semahram.
Maksudnya semahram adalah perempuan yang haram dinikahi oleh laki-laki ada 3 macam. Mahram, yaitu muhrim keturunan, perkawinan, dan sepersusuan. Kemudian yang kedua adalah nikah sigor. Nikah dengan cara tukar-menukar calon istri di antara para wali untuk dinikahkan dengan calon suami yang disepakati dengan perjanjian tanpa mahar. Kemudian yang ketiga adalah nikah tahlili, yaitu menikahnya seorang laki-laki dengan perempuan yang sudah ditalak 3 oleh suami sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah nikah mut'ah, nikah kontrak, karena menikah hanya dilakukan untuk bersenang-senang dan dibatasi dengan waktu tertentu. Nah, hal ini biasanya orang-orang melakukannya dengan cara yang tidak etis. Kemudian nikah dalam masa iddah, maksudnya perempuan yang dicerai oleh suaminya memiliki masa iddah atau masa tunggu, sehingga dilarang untuk menikah sampai habis masa iddah. Kemudian yang keenam adalah nikah beda agama. Ini termasuk macam-macam pernikahan terlarang dalam Islam, yaitu menikah dengan seorang perempuan atau laki-laki yang musyrik atau kafir dilarang dalam Islam. Nah, sekarang prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Prinsip-prinsipnya dalam Islam itu ada 4 macam. Di antaranya prinsip sakinah, mawaddah, warahmah, yakni karena cinta, karena ingin perdamaian, kasih sayang. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah prinsip muasyarah bil ma'ruf, berperilaku sopan dan beradab. Kemudian yang ketiga adalah prinsip al-musawwamah, maksudnya kesejajaran dalam saling melengkapi dan melindungi. Dan prinsip yang keempat adalah al-musyawarah, saling bermusyawarah dan berkomunikasi dengan baik. Sekarang hikmahnya pernikahan dalam Islam. Sesuatu hal yang baik pasti membawa hal-hal yang baik. Di antaranya adalah yang pertama adalah dapat meningkatkan ibadah kepada Allah. Nah, nilai pahalanya lebih besar bila sudah menikah. Yang ketiga adalah dapat memenuhi kebutuhan biologis secara sah dan halal, tidak curi-curi, sehingga di mata Allah dibenci dan juga di mata masyarakat juga menjadi hal yang tabu. Kemudian yang ketiga adalah dapat memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Kemudian yang keempat adalah dapat memperoleh keturunan yang sah, sehingga pengakuan dari keturunan tadi jelas keberadaan. Yang selanjutnya adalah dapat membentuk keluarga yang Islam. Kesimpulannya bahwasanya pernikahan adalah suatu amalan yang dapat menyempurnakan iman seorang hamba dengan membangun rumah tangga sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Menikah dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan apabila bersiap lahir dan batin akan terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga menciptakan generasi yang berkualitas dan terhindar dari perceraian atau hal-hal yang dapat memutuskan pernikahan. Terima kasih atas perhatiannya anak-anakku sekalian. Kesempatan pertemuan kita yang kedua ini mudah-mudahan bisa menjadikan hal yang positif untuk kita semua dimanapun kita berada. Bila sudah siap untuk melaksanakan pernikahan, tentunya tidak lancar, sehingga kemungkinan maksiat hal yang dilakukan tidak akan terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu